baru. Kedua saudari ini sedang mencari cincin di kolam. Kakek pengurus kolam melihat sekeliling. Lalu dirinya memencet sebuah tombol. Tapi tombol itu bukan untuk mematikan lampu, melainkan mengaktifkan penutup kolam. Melihat penutup kolam menutup, rambut si adik tersangkut di saluran pembuangan air. Kakek pengurus tergesa-gesa pulang agar bisa bermain game. Kedua saudari ini menghabiskan banyak waktu karena cincin. Dan tidak disangka ada kejadian tidak terduga seperti ini, yang merupakan kejadian mengerikan. Kakek pengurus sempat ragu saat ingin pulang. Ia merasa masih ada orang yang belum keluar. Tapi ia tidak sadar akan kedua saudari yang ada di kolam. Dan di sisi lain jika ia pulang ia bisa bermain game yang seru. Dia hanya ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk pulang. Sementara itu kedua saudari ini harus menerima mereka terperangkap di kolam. Kejadian bodoh ini terjadi pada akhir pekan. Jadi mereka harus menunggu sampai hari Senin, agar orang bisa menemukan mereka. Si adik memukul kaca penutup kolam dengan putus asa. Tapi tidak ada orang yang menjawab. Melihat kolam yang kosong, ia merasa pasrah. Tapi kakaknya tidak menyerah. Ia mengusulkan berenang ke daerah yang dangkal. Mereka berdua bekerja sama untuk mencoba mengangkat penutup kolam. Tapi penutup kolam ini terbuat dari kaca yang tebal. Mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Mereka berdua berpencar. Si kakak mencari jalan keluar di pinggir kolam. Sementara si adik mencari apakah ada celah di penutup kolam. Ia pun menemukan sebuah lubang. Tapi lubang itu terlalu kecil. Bahkan tangan tidak bisa keluar sepenuhnya. Berpikir dengan tenaganya merusak lubang itu. Tapi kurang kuat. Si adik mulai kurang percaya diri. Tapi si kakak menemukan sebuah potongan plastik. Setelah mematahkan potongan plastik menjadi dua bagian, ia berencana untuk membuat lubang kecil tadi semakin besar. Tapi tentu saja, ide ini terlalu naif. Si adik sama sekali tidak membantu dari awal sampai akhir. Dan hanya meledek si kakak. Jika bukan karenamu, karena cincinmu itu, kita tidak akan terperangkap di sini. Dan dia menyalahkan kakaknya, karena meninggalkan dirinya untuk cinta. Dan cincin di kolam, adalah alasan sebenarnya si adik iri dengan kakaknya. Oleh karena itu si adik dengan sengaja melempar cincin tunangan si kakak, yang spesial bagi dirinya. Ia menyelam sekali lagi, dan berhasil mengambil cincinnya. Lalu dia mendadak menemukan plat besi yang bautnya terlepas. Karena sudah longgar, jika plat besi itu bisa dipatahkan, maka bisa digunakan untuk memecahkan kaca. Tapi tenaga ia sendiri tidak cukup. Ia meminta bantuan adiknya. Tapi adiknya malah berkata, "Sudah kubilang ini ide bodoh." Sementara itu handphone si kakak menerima panggilan masuk dari pacarnya, yang mengira si kakak masih berenang. Ia ingin memberitahu bahwa dirinya akan ada acara nanti malam, dan tidak perlu menunggunya untuk makan malam. Dengan harapan satu-satunya sirna, si kakak bersender di sisi kolam dengan putus asa. Lampu di langit-langit dimatikan oleh timer. Di dalam kolam renang yang gelap, ekspresi si kakak tampak seperti menahan sakit. Setelah si adik bertanya, si kakak barulah menceritakan bahwa 3 tahun lalu, dia didiagnosa mengidap diabetes. Jika tidak mendapat suntikan tepat waktu, dia bisa saja tidak bertahan melewati malam ini. Pada saat ini, ada seorang petugas kebersihan yang masuk ke area kolam renang. Terperangkap di kolam renang yang gelap, dua saudari ini, di saat sedang mencari jalan keluar, seorang petugas kebersihan masuk. Handphone di dalam tas sekali lagi berbunyi. Petugas kebersihan itu tersenyum jahat, dan mengambil dompet di dalam tas. Mendengar ada suara yang memanggilnya, petugas kebersihan menoleh, menemukan asal suara tersebut berasal dari dalam kolam renang. Dia menaruh senter, dan membuka dompet. Ia hanya menemukan uang $20 di dalam dompet, lalu mengambil handphone dan kartu kredit, melihat kamera CCTV, dan membuat keputusan yang berani. Dia masuk ke ruangan kontrol dan mematikan kamera pengawas, untuk menghilangkan jejak kejahatan dirinya. Kemudian ia duduk, dan mulai meminta password handphone. Si kakak mengira petugas kebersihan ini menggunakan handphone untuk menelepon polisi. Tanpa pikir panjang langsung memberitahu kode akses kepadanya. Petugas kebersihan melihat foto dirinya, dan menertawainya karena terlihat gemuk. Si adik memukul penutup kolam dengan marah, kemudian mengancam si petugas kebersihan. Petugas kebersihan kemudian berkata, "Aku bisa mengeluarkan kalian, tapi kalian harus memberitahu diriku PIN kartu kredit kalian, karena di kartu si kakak terdapat uang dalam jumlah yang besar." Dia berpikir lama, dan pada akhirnya tidak bisa memutuskan. Si petugas kebersihan mengancam akan mematikan pemanas kolam.
Lalu, dirinya betul-betul mematikan sistem pemanas kolam. Suhu air akan terus bertambah dingin. Ditambah lagi si kakak sangat membutuhkan suntikan diabetes. Yang dilakukan petugas kebersihan, tidak diragukan lagi adalah percobaan pembunuhan tidak langsung. Tapi dirinya dengan tenang berkata, "Jika tidak mau mati kedinginan, berikan aku PIN kartu kreditmu. Uang masih dapat dicari jika hilang. Tapi kalau nyawa sudah hilang." Dihadapkan pada kesulitan si kakak tidak punya pilihan. Dengan senyum penuh kemenangan, ia berjanji ketika sudah mengambil uangnya, ia akan membantu mereka keluar dari kolam. Waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba sudah larut malam. Kedua saudari ini menggigil di air yang dingin. Si kakak perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Tetapi, si petugas kebersihan masih belum kembali. Si adik yang nyaris pingsan, hanya bisa meluapkan emosinya ke penutup kolam. Lalu dia mulai menyesal. Menyesali perbuatannya melempar cincin si kakak. Tapi semua sudah terlambat. Petugas kebersihan masih belum kembali. Mereka hanya bisa bergantung kepada diri sendiri, memikirkan cara untuk keluar. Petugas kebersihan ternyata sudah kembali. Tapi di dalam kartu si kakak tidak terdapat banyak uang. Di dalamnya hanya ada $80 saja. Itulah yang membuat si kakak berpikir lama, dan menyebabkan si petugas kebersihan mematikan penghangat kolam. Karena dirinya ragu untuk menyerahkan uang $80 miliknya, tidak mendapat apa yang ia inginkan. Maka si petugas kebersihan pun tidak mengeluarkan kedua saudari dari kolam. Melihat keadaan kakaknya semakin lama semakin buruk, si adik memohon kepada petugas kebersihan. Tapi petugas kebersihan berkata, "Aku mungkin saja akan membiarkan kalian berdua mati di bawah sana." Temperatur yang terus menurun, keadaan yang gelap, ditambah lagi petugas kebersihan yang serakah. Hati si adik yang perlahan menjadi kacau, membuatnya meruncingkan ujung salah satu papan plastik. Lalu dengan suara yang dibuat seolah sedang menangis ia memanggil si petugas kebersihan, dan terus meminta maaf. Ia berkata ada rahasia yang ingin diberitahu kepada petugas kebersihan. Dirinya pun sengaja mengecilkan suaranya. Petugas kebersihan kemudian, secara perlahan, mendekatkan telinganya sampai dekat dengan lubang. Ekspresi si adik perlahan berubah, kemudian terperangkap di kolam pada malam hari. Membuat kedua kakak beradik ini tidak berhenti gemetaran. Petugas kebersihan tersebut tidak hanya tidak menolong mereka, namun malah menyalakan sistem pembersih kolam, yang membuat semburan air sangat kuat yang disebabkan oleh luapan udara, membuat mereka kesulitan berdiri. Setelah beberapa jam berada di kolam, si kakak sudah kelelahan. Tak hanya itu, semburan klorin yang terus-menerus membuat dirinya pingsan. Petugas kebersihan yang berada di atas, sembari berkacak pinggang, tersenyum jahat, berharap kakak beradik ini menyerah. Si adik yang sudah tidak kuat menahan gas klorin, dengan susah payah menghampiri lubang, dan berteriak sambil memohon kepada petugas kebersihan. Petugas kebersihan melakukan semua ini karena uang, tapi tampaknya ia sadar akan bahaya dari tindakannya dan tidak ingin merenggut nyawa seseorang. Dia pun mematikan sistem pembersih, lalu menggunakan kesempatan ini untuk meminta cincin milik sang kakak. Kali ini mereka berdua sudah tidak punya pilihan, karena hanya petugas kebersihan yang dapat menolong mereka. Tapi petugas kebersihan ingin menukar cincin tersebut dengan uang. Barulah dirinya akan mengeluarkan kakak beradik tersebut. Sekali lagi handphone si kakak berbunyi. Pacar si kakak sudah menghubungi semua orang namun si kakak masih belum ditemukan. Sadar akan hal aneh ini, pacar si kakak pun menghubungi polisi. Setelah mendengar kata polisi, raut wajah si petugas kebersihan langsung berubah. Dirinya baru saja keluar dari penjaga 9 bulan lalu. Sekarang dirinya masih dalam masa percobaan. Jika kali ini dirinya tertangkap, maka dirinya harus menjalani hukuman lagi. Kedua saudari ini berjanji tidak akan melaporkan petugas kebersihan. Petugas kebersihan yang lega, akhirnya bersiap membuka penutup kolam. Dia memasukkan password dan menekan tombol. Tapi yang terdengar malah bunyi error yang menusuk telinga. Dia mengira dia melakukan kesalahan dan mencoba sekali lagi. Tapi dia hanyalah seorang petugas kebersihan paruh waktu. Password yang diberikan manajer kolam kepadanya sebulan lalu, tidak dapat digunakan sama sekali. Sekali lagi harapan mereka hancur berkeping-keping. Si adik tidak lagi kesal, tapi di dekat lubang, memohon agar petugas kebersihan menyelamatkan mereka. Petugas kebersihan dapat menggunakan handphone untuk memanggil polisi. Tapi petugas kebersihan takut akan yang baru saja ia lakukan. Dia membawa tas si kakak dan menaruhnya kembali. Tidak memperdulikan tangisan si adik, dan meninggalkan kolam.
Keadaan si kakak semakin memburuk. Si kakak berkata dirinya sudah tidak kuat lagi. Si adik menaruh pakaian orang lain di atas kepalanya. Lalu berkata, kali ini, aku yang akan melindungimu. Dia menyelam ke dasar kolam sendirian. Berencana untuk merusak plat besi saluran air. Yang pada saat terjebak di kolam. Si kakak menyarankan cara ini. Tapi karena kekesalannya kepada saudaranya. Menyebabkan mereka berdua terjebak untuk waktu yang lama. Setelah melihat kakaknya yang sedang sekarat, barulah dirinya tersadar. Ini adalah cara satu-satunya agar mereka bisa selamat. Tapi si kakak sudah hampir tidak sadarkan diri. Hanya dengan tenaga satu orang. Tidak mungkin hal ini bisa ia lakukan. Agar bisa berhasil, dia kembali ke permukaan air, mengambil pakaian orang yang tertinggal. Kemudian menyangkutkan pakaian itu di antara celah plat besi. Menaruh kedua kakinya di lantai kolam. Membentuk segitiga yang kuat. Kemudian, pada jenis film melarikan diri yang tidak masuk akal ini, akan selalu ada kejanggalan. Contohnya, sikap acuh si kakek penjaga kolam pada awal film. Kurasa dia tahu bahwa ada orang di kolam. Tetapi dia tidak mau kembali dan memeriksa. Lalu tentang ide dari si kakak. Karena perselisihan antara keduanya, ide itu ditolak si adik. Kemudian soal petugas kebersihan. Di dalam kartu si kakak hanya ada uang $80. Dia sangat sulit memutuskan. Sampai-sampai si petugas kebersihan mematikan sistem penghangat kolam. Tentu saja apabila tidak dimatikan, mereka bisa saja saling menempel. Pada akhir film, si kakak terbangun setelah diberikan suntikan insulin. Tapi sang direktur film tidak berencana untuk melepaskan mereka. Si petugas kebersihan kembali, dan tiba-tiba sudah memegang pistol. Dirinya berkata jika kakak beradik itu mati, tidak akan ada yang tahu perbuatan dirinya. Tapi jika kakak beradik itu tidak mati, mereka berdua juga pasti akan melaporkan si petugas kebersihan atas perbuatannya. Karena tidak mau membantu dan membunuh mereka, adalah dua konsep yang berbeda. Mau tahu bagaimana orang bisa menjadi seserakah itu? Klik sudut kiri bawah. Dan tes seberapa serakah dirimu. Film selesai. Kedua saudari ini sedang mencari cincin di kolam. Kakek pengurus kolam melihat sekeliling.